Halo guys, welcome back to my channel. Tahun 2025 sudah tiba. Pertanyaannya apakah kita harus hold Bitcoin atau udah harus jual kok? Kapan waktu jual yang tepat? Nah, jadi di video kali ini gue akan bahas outlook Bitcoin tahun 2025. Juga kita akan pelajari cycle-cycle sebelumnya supaya kita tahu kapan harus exit Bitcoin sebelum masuk ke winter. Nah, jadi kita langsung aja lihat bagaimana sih caranya analisa Bitcoin tahun 2025 ini. Jadi kita coba lihat dulu ya kondisi saat ini, di mana kondisi saat ini untuk Fear and Greed indeksnya Bitcoin sendiri atau kripto secara keseluruhan itu masuk ke area neutral ya. Jadi karena kan teman-teman juga tahu ya kemarin lumayan koreksinya ya teman-teman sampai ke harga 94.000 nih. Kemarin kita sempat naik ke 102.000 terus turun ke 94.000 ya. Nah, sekarang teman-teman, kita coba analisa Bitcoin itu dari beberapa aspek ya. Kalau dari Fear and Greed-nya sendiri, teman-teman, kalau gue lihat ya, ini kan sudah masuk ke area neutral. Artinya, sebenarnya kalau udah masuk ke area neutral, itu udah lumayan oke ya, teman-teman. Kita bisa melakukan pembelian lagi. Ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman yang mau nyicil atau misalnya mau melakukan akumulasi, menurut gue saat-saat ketika dia masuk ke neutral ini saat yang bagus ya. Kalau udah di fase grid, saran gue jangan melakukan pembelian ya teman-teman. Nah, kalau misalnya masuk ke fase fear gimana? Nah, biasanya kalau udah fear ya kayak teman-teman bisa lihat nih di bulan September, terus di bulan Agustus, apalagi puncak-puncaknya di bulan ini ya September ya, yang paling parahnya nih September dan Oktober nih. Nah, ini udah masuk fase fear ini harusnya kita akumulasi terus nih ya. Dan setelah Oktober ya ini udah terbang tinggi, kita harusnya udah nggak perlu beli lagi ya. Jadi kita tinggal hold aja. Nah, ini udah masuk ke neutral dan kalau menurut gua bisa jadi Bitcoin ini turun lagi ya dan masuk ke area ya fear di mana targetnya itu ada di 85 ribuan dolar, teman-teman. Nah, tapi bisa jadi karena teman-teman juga tahu ya kan sebentar lagi Donald Trump akan dilantik ya, tepatnya tanggal 20 Januari, jadi bisa aja Bitcoin atau cryptocurrency tidak akan mencapai area yang lebih bawah lagi ya. Jadi buat teman-teman untuk yang masih hold Bitcoin tenang aja karena menurut gua kalau Donald Trump dilantik harusnya akan positif untuk kripto. Oke, dan kalau kita lihat dari ETF outflow-nya juga ya, memang kalau kita lihat dari secara keseluruhan, ini sih outflow-nya memang berkurang ya kemarin ya, bahkan ada penjualan ya, jadi banyak penjualan juga. Tapi kalau misalnya udah turun, ini biasanya ketika di bulan Februari dan Maret ya, kalau pengalaman gue di dunia big crypto atau Bitcoin itu biasanya cenderung naik ya teman-teman. Jadi Januari itu memang biasanya turun dulu teman-teman ya. Kayak waktu Januari di awal nih kan turun dulu ya sampai minus. Tapi di Februari dan Maret ini justru orang-orang mulai berlomba-lomba akumulasi Bitcoin ya. Dan itulah yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Jadi menurut gua ya Januari ini adalah harga diskon yang kita dapetin gitu sebelum rally yang berikutnya ya. Dan juga kalau gue lihat ya teman-teman di sini, jadi biasanya ya untuk mengecek apakah Bitcoin itu siap untuk ngepam lagi atau misalnya sudah sampai harga tertingginya itu bisa dilihat dari Google Trend ya. Jadi kita bisa lihat apakah banyak yang nge-search Bitcoin. Nah, kalau gue lihat sendiri sebenarnya Bitcoin ini masih belum sampai ke puncaknya ya. Kalau kita lihat kan 2017 aja ini tinggi sekali ya. Atau kalau nggak kita bandinginnya sama 2021 deh. 2021 dia bisa mencapai lebih tinggi lagi Google Trend. Jadi kalau sekarang tuh menurut gue masih kurang ya. Jadi masih banyak potensi dari Bitcoin untuk mengalami kenaikan. Nah, sekarang kita langsung lihat aja untuk grafiknya teman-teman ya. Kita langsung lihat ke chartnya aja biar teman-teman lebih jelas. Nah, ini adalah grafik harga Bitcoin ya. Nah, supaya teman-teman lebih kebayang kapan halvingnya dan juga bagaimana kita harus take profit atau mempertahankan Bitcoinnya, kita bisa langsung nyalain aja ya si indikator Bitcoin halving ya. Yang gue paling suka adalah si cycle profit. Ya, jadi kalau teman-teman lihat nih di sini ya, ketika kita lihat di tahun 2020 nih, ini kan pertama kali halving ya, bukan pertama kali, sorry, ini halving tahun 2020, lalu setelah itu dia harganya mengalami kenaikan yang tinggi di sini ya. Dan ketika fase hijau ya, di sini dimana kita sudah melakukan mendapatkan profit yang lumayan. Nah, jadi sebenarnya kalau gue lihat kita tuh sebenarnya belum masuk ke fase yang hijau ini teman-teman ya. Jadi harusnya gitu ya kalau Bitcoin itu berakhir itu ketika di akhir warna hijau ini ya. Jadi masih ada sisa
menurut gue sih beberapa hari lagi ya. Apalagi didukung ya, tidak hanya didukung dari halving ini, tapi didukung juga oleh pelantikannya Donald Trump ya. Menurut gue seharusnya untuk kedepannya Bitcoin ini masih bisa naik lagi ya. Dan kalau kita lihat nih ya teman-teman ya, kita coba cocokkan tahun 2025 ini ya dengan tahun 2021, karena kan kenaikan yang luar biasanya di halving kemarin itu adalah di Januari-nya ya, di Januari tahun 2021. Nah, kalau kita lihat di Januari tahun 2021, which is ini ada di sini ya teman-teman, tuh lihat. Nah, ya, di sini nih teman-teman. Nih, kalau kita lihat ya, candle by candle di sini, ketika dia mencapai harga tertingginya 41.000 ya di Januari 2021 ya teman-teman. Dia mengalami penurunan tuh. Jadi Januari itu emang bulan-bulannya koreksi tuh teman-teman, sampai turun ke 30% ya. Tuh, sampai pertengahan Januari loh teman-teman. Nah, tanggal 20-an itu baru dia mulai rebound dan dia mengalami kenaikan sampai 100%. Nah, kita coba cocokkan dengan yang terjadi sekarang nih teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat kan ini di bulan Januari dan Desember ya nih, udah mulai nih. Kita udah turun sekitar 17% ya. Kalau misalnya dia bisa turun lagi seperti yang dulu terjadi ya sampai 30%, itu kan mungkin aja ya. Maka potensi penurunannya bisa sampai ke 30% itu sampai ke daerah 75.000 ya. Dan di daerah 75.000 ini juga merupakan area support resisten yang kuat. Nah, tapi apakah harga Bitcoin mungkin sampai ke 75.000 dulu kok sebelum mengalami kenaikan? Nah, menurut gua agak sulit ya, karena kita bisa lihat di sini ya, di mana teman-teman lihat candle-candle yang super besar ini ya nih. Candle weekly-nya kan super besar nih. Nah, kalau candle-candle yang super besar ini biasanya candle-candle yang dibuat oleh para whale. Jadi ketika institusi masuk ya, ketika cukong-cukong atau paus-paus itu masuk, maka akan terciptalah candle-candle yang besar ini. Jadi kemungkinan besar dia tidak akan membiarkan harganya itu turun sampai jauh banget teman-teman. Karena untuk naikin ini tuh susah banget teman-teman. Jadi kemungkinan dia bakal agak tahan di daerah sini nih. Nah, buat teman-teman yang teman-teman bisa lihat sendiri tuh, ini kan tahan terus ya di sini ya. Nah, yang menurut gua paling mungkin gitu ya, kalau misalnya Bitcoin itu turun lagi, kemungkinan bisa sampai ke area ini ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Ya, di daerah candle sebelumnya lagi nih, di awal candle ini. Ini kan ketahan ya. Nah, di sini harusnya biasanya si whale itu nggak akan membiarkan dia untuk turun lebih jauh lagi dari candle ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih menurut gue bisa turun sampai 89.000 ya maksimalnya, atau misalnya 85.000 gitu ya, itu masih bisa nih turun sampai sini gitu ya. Nah, kalau sampai sini paling penurunannya cuma 20%. Karena kalau sampai ke bawah lagi menurut gue agak-agak sulit ya, dan para whale ini nggak akan ngebiarin turun sampai segitunya teman-teman ya. Kalau misalnya ditahan di candle yang ini menurut gue masih mungkin, tapi kalau lebih turun lagi dari candle yang kedua ini menurut gue agak susah ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya turun lagi gimana? Ya, menurut gue sih kemungkinannya lebih kecil ya. Tapi teman-teman kita harus bersiap aja ya. Jangan lupa kita harus siapkan peluru-peluru kita kalau misalnya memang Bitcoin harganya akan lebih turun lagi. Nah, kita coba lihat nih teman-teman ke depannya ya. Ini kan masih ada sekitar 200 hari lagi ya sampai akhir atau ending dari cycle yang tahun 2025 ini teman-teman. Nah, menurut gua kenaikan itu bisa lebih tinggi lagi sampai mana, teman-teman? Kalau misalnya kita berdasarkan teknikal, mungkin akan agak kurang akurat ya menurut gua. Jadi, biasanya kita bisa lihat dari prediksi-prediksi para institusi besar ya. Jadi kan mereka juga punya kepentingan di Bitcoin ini, tentunya mereka juga punya target. Jadi kita bisa lihat aja target dari mereka bagaimana ya. Nah, jadi gini, ada yang mengatakan nih dari Bitwise ya, Bitwise memprediksi bahwa harga Bitcoin itu akan sampai 200.000 dolar nih di tahun 2025 ya, atau mungkin tahun 2029. Ya, di 200.000 dolar tuh di sini ya. Apakah mungkin? Mungkin, tapi menurut gua ini agak sulit ya. Menurut gua mungkin nggak nyampe 200.000 di tahun 2025 ya. Mungkin nyampenya paling di 150.000 aja ya. Karena kita bisa lihat sendiri nih kenaikan yang sebelumnya nih teman-teman. Ya, ini kan kurang lebih 200% ya. Harusnya berikutnya juga nggak mungkin itu ya, nggak mungkin lebih tinggi lagi nih kenaikannya. Ini kan 200%. Kalau sampai sini tuh, misalnya sampai sini ya tuh.
Ini kan 200% lagi ya. Menurut gue sih nggak masuk akal ya. Kalau tahun 2020 itu naik 200%, tahun 2021 juga naik 200% dari all time high-nya. Ya, karena harusnya karena market cap-nya lebih besar, harusnya dia akan lebih sulit untuk itu ya, untuk di-pump lebih tinggi. Ya, walaupun sekarang-sekarang ini institusi udah mulai masuk ya. Menurut gue nggak akan nyampe 200.000 udah diturunin duluan ya. Dia pasti nunggu winter yang berikutnya lagi. Nah, atau kita lihat dari prediksi yang lain dari Vanek ya, aset manager Vanek, kita bisa lihat dia bisa sampai 180.000 ya. Jadi ini lebih bawah lagi, tapi ini juga menurut gua cukup tinggi ya. Terus Bernstein 200.000 sama Peter Brand 200.000 juga ya. Jadi kurang lebih ada di antara 200.000 sampai 180.000 ya. Nah, soon after United States presidential election, Brand downgrade estimate to 130.000 dan 150.000 untuk Agustus 2025 ya. Nah, jadi ini ada update lagi nih dari Peter Brand nih. Mungkin dia melihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat ya, di mana dia memprediksi bahwa sampai ke paling 130.000 sampai 150.000 lah. Mungkin karena dia ngelihat, oh udah di pump segini gede, cuma naik sampai 100.000. Tapi kalau misalnya naik sampai 150.000, menurut gue udah lumayan banget juga ya teman-teman ya. Masih ada kenaikan sekitar 50% lagi. Dan disinilah menurut gue area take profit yang terbaik. Kalau misalnya dia naik lebih tinggi lagi gimana ya? Menurut gue nggak apa-apa ya, kita tetap take profit aja. Atau teman-teman wait and see aja teman-teman. Ya, wait and see aja, kalau misalnya dia memang ada tanda-tanda penurunan, ya kita jual. Dulu gue juga waktu tahun 2021 begitu ya, jadi ketika udah mulai ada tanda-tanda penurunan, gue langsung jual saat itu juga. Ya, oke, kurang lebih seperti itu ya untuk prediksi Bitcoin ya yang mungkin akan terjadi di sini ya, harusnya di bulan November atau Oktober ya. Tapi saran gue teman-teman tetap wait and see ya. Kalau gue pribadi akan tetap pantau terutama di bulan Maret atau bulan April ya, karena biasanya ini akan menjadi puncak yang pertama ya. Biasanya tuh kenaikannya tuh tinggi di bulan Maret sama April, teman-teman. Di sini. Sorry, nah yang ini ya. Tuh, jadi ini gue akan pantau dulu nih. Kalau dia udah sampai 150.000 di sini, mungkin akan terjadi seperti yang sebelumnya ya. Diturunin dulu nih dalamnya. Ini kalau gue mungkin akan pantau dulu di bulan April ya. Siapa tahu bisa take profit. Terus kalau udah turun lagi ya, ini kan lumayan jauh nih teman-teman. Dari 60.000 ke ini ya tuh. Jauh banget nih. Ini bayangin kalau teman-teman ada di posisi ini dibanding ke sini tuh ya. Penurunannya sampai 55% loh. Ini mantep banget loh teman-teman ya. Ini pasti sakit nih. Nah, gue sendiri nggak akan mau mengalami hal seperti ini ya teman-teman. Jadi saran gue tetap dipantau lah, terutama di bulan Maret ya. Karena Maret itu biasanya selalu menjadi akhir dari kenaikan loh. Seperti yang terjadi kemarin ini kan bulan Maret juga. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti gue akan update seterusnya supaya teman-teman nggak ketinggalan update-nya ya. Gue bakal update terus. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Semoga teman-teman dapat gambaran untuk outlook Bitcoin tahun 2025 dan kapan untuk melakukan take profit. Nah, jadi setelah ini tentunya gue bakal lebih sering update lagi. Jadi buat teman-teman yang suka dengan pembahasan di channel ini, jangan lupa stay tune terus di channel ini. Karena setelah ini kita akan makin aktif bahas kripto. Oke, sampai jumpa semuanya di video berikutnya.